Libur Natal dan Tahun Baru 2022 sudah di depan mata. Sejumlah tempat wisata dan tempat-tempat perbelanjaan harus sudah menyiapkan diri semenjak dini akan gelombang masyarakat yang akan berlibur dan hanya sekedar berbelanja. Di masa pandemik virus COVID-19, agar tidak terjadi gelombang ketiga, maka setiap pengambil kebijakan harus sudah bisa mengatur titik kumpul warga dan pengetatan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Seperti halnya kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini masih memberlakukan Surat Edaran Gubernur Gorontalo nomor 360 BPBD 781/2021, di mana seluruh pelaku perjalanan yang tiba di Provinsi Gorontalo masih dilakukan tes rapid antigen saat kedatangan, sekalipun saat ini status Gorontalo sudah masuk level 1 penanganan virus COVID-19. Sejumlah penumpang pesawat yang tiba di Bandara Jaludin Gorontalo harus melalui proses pemeriksaan tes rapid antigen dulu sebelum meninggalkan Bandara Jaludin Gorontalo, walaupun masih harus mengantri untuk mendapatkan layanan swab antigen secara gratis. Hal ini semata-mata demi kebaikan bersama mendeteksi secara dini penyebaran virus COVID-19. Pemerintah telah menurunkan persyaratan untuk masyarakat dalam rangka melakukan penerbangan. Itu tentu sangat menggembirakan bagi kita masyarakat, karena banyak masyarakat ini yang ingin melaksanakan aktivitas penerbangan, baik itu urusan bisnis maupun pribadi maupun dinas, itu banyak terkendala dengan persyaratan penerbangan selama ini yang cukup ketat, di mana harus tervaksinasi, kemudian harus antigen, vaksinasi pun harus 2 kali dan sebagainya. Tentu ini sangat menyulitkan aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, dengan kebijakan pemerintah yang terbaru dengan menurunkan persyaratan dalam melakukan penerbangan bagi masyarakat, tentu ini kita sambut gembira. Tidak ada lain daripada pemerintah tentu ingin mengembalikan aktivitas dilihat masyarakat dalam melakukan aktivitas penerbangan. Tentu saja ini harus dibarengi dengan kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kebijakan ini tidak lagi berubah-ubah, dalam artian bahwa kebijakan ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk yang mau melakukan aktivitas penerbangan itu minimal sudah divaksin 1 kali, kemudian harus tetap dalam proses penerbangan itu menjaga prokes. Tentu ini dengan demikian kita dapat menghindari penyebaran daripada COVID, mengantisipasi gelombang ketiga. Bukan hanya di arus penerbangan yang datang dari luar daerah, pengetatan protokol kesehatan juga harus diterapkan di tempat-tempat wisata dan tempat-tempat perbelanjaan, baik dari segi manajemen kesiapan pengelola dan fasilitas pendukung maupun sang pengunjung akan pentingnya menjaga dan disiplin protokol kesehatan. Dan pemerintah daerah itu kapasitas kami masih batasi sampai dengan 50%, dan untuk protokol kesehatan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, atau bisa juga bagi masyarakat yang tidak punya aplikasi tersebut bisa menunjukkan sertifikat vaksin manual, sertifikat vaksin manual plus KTP untuk verifikasi saja. Tapi kita bisa masuk ke dalam mall untuk berbelanja. Belum ada aturan terbaru, Bu, ya? Belum ada itu? Aturan terbaru sampai saat ini belum, rencananya akan dikeluarkan dari pemerintah kota tanggal 24 Desember. Jadi sementara ini kita masih mengacu ke aturan yang terakhir yang 3824 tentang edaran 3824 tentang PPKM ini masih tetap sih seperti yang biasanya. Jadi operasional mall itu tetap jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kapasitas kita di dalam itu 50% untuk pengunjung mall. Untuk resto dan untuk kafe dan resto itu juga 50%. Untuk XX1 sendiri 70% sudah bisa. Tapi harus menunjukkan juga kartu vaksin. Dan XX1 ini sekarang anak-anak sudah bisa masuk. Anak-anak di bawah 12 tahun sudah diizinkan masuk dengan pengawasan dari orang tua. Bukan hanya itu, realisasi capaian target layanan vaksinasi harus betul-betul diperhatikan dan semua stakeholder bersama masyarakat harus bergerak bagaimana agar layanan vaksinasi kepada masyarakat di bulan Desember ini bisa tercapai 100% termasuk di lingkungan sekolah. Alhamdulillah dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, kami tetap menerapkan persip, sip 1, sip 2.
tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin di depan pintu masuk itu sudah disediakan tempat cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian tetap diperintahkan kepada peserta didik tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Ini kiat-kiat kami di dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuka oleh pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati Hamim POU. Nah, untuk itu alhamdulillah kami di dalam pelaksanaan vaksinasi untuk SMP 1 Tapa itu sudah 96%. Jadi tinggal 4% di situ termasuk yang screening, siswa yang screening, kemudian siswa masih ada kelas 7 itu belum cukup umur. Kami tetap berupaya bekerja keras dengan semangat seluruh warga sekolah. Kami akan menuntaskan semua pelaksanaan vaksinasi ini sampai mencapai insya Allah 100% di akhir-akhir bulan Desember tahun 2021 ini. Inilah kiat-kiat kami. Total siswanya berapa semua total? Total siswa itu ada sekitar 654 orang. Alhamdulillah yang sudah tervaksin itu ada sekitar 596 orang yang sudah tervaksin. Gelombang atau arus masyarakat yang akan melakukan libur Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19 akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk selalu waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 agar tidak terjadi gelombang yang ketiga. Dengan begitu, apabila semua bisa terkendali, kehidupan kita selanjutnya, terutama pemulihan ekonomi, akan berjalan sesuai harapan dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa. Dari Kota Gorontalo, Soekarno melaporkan.